Halo teman-teman semua. Wah, sebentar lagi ada hari yang super spesial nih buat kalian. Komuni pertama. Nah, biar kita makin siap dan yang paling penting makin kenal sama sahabat kita yang paling hebat, yuk kita cari tahu bareng-bareng siapa sih Yesus itu. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Coba deh pikirin sebentar. Siapa sahabat terbaikmu? Pasti orangnya asyik banget kan? Seseorang yang bikin kamu ngakak, yang sabar dengerin semua ceritamu, dan yang, ya, selalu ada buat kamu. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama sahabat yang persis kayak gitu. Bahkan jauh lebih hebat lagi. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan paling penting nih. Siapa sih Yesus itu sebenarnya? Aku yakin kalian sering banget dengar namanya. Mungkin di gereja atau dari cerita papa mama. Tapi sekarang, yuk kita coba kenalan lebih dekat lagi sama dia. Jadi, yang pertama dan yang paling utama banget, Yesus itu adalah putra Allah. Coba deh kita bayangin, betapa luar biasanya kasih Allah buat kita semua, sampai-sampai ia mengutus putranya sendiri loh untuk datang ke dunia. Untuk apa? Ya untuk jadi sahabat kita, penolong kita, dan juru selamat kita. Keren banget kan? Nggak cuma itu. Selain sebagai putra Allah, Yesus juga seorang guru yang, wah, hebat banget. Tapi, dia ngajarnya nggak kayak di sekolah loh yang duduk di kelas. Justru, dia itu berkeliling kemana-mana, ketemu sama banyak banget orang, dan ngajarin mereka hal-hal yang baik dan benar. Nah, kita tahu kan sahabat sejati itu nggak cuma ngomong doang, tapi juga nunjukin lewat perbuatannya. Betul kan? Jadi pertanyaannya, apa aja sih yang Yesus lakukan waktu dia ada di dunia untuk nunjukin kasihnya ke kita semua? Yesus itu terkenal banget karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, atau kita biasa sebutnya mujizat. Tapi ini penting nih, ini bukan pertunjukan sulap buat pamer kekuatan ya, sama sekali bukan. Setiap satu keajaiban yang Yesus lakukan, tujuannya cuma satu, untuk menolong orang yang lagi kesusahan. Contohnya, ya, ada orang lumpuh yang nggak bisa gerak sama sekali. Sama Yesus disembuhin. Tiba-tiba dia bisa jalan, bahkan lari-lari lagi. Terus ada juga orang yang sakit kusta. Waktu itu penyakit ini bikin orang dijauhin sama semua orang. Tapi Yesus, dia nggak takut sama sekali. Dia malah datang dan memeluk orang itu. Ini bukti nyata banget kalau kasih Yesus itu, ya buat semua orang, nggak pakai pilih-pilih. Keren ya, semua perbuatan hebat Yesus tadi itu nyambung banget sama apa yang dia ajarkan. Perkataan dan perbuatannya itu selalu sama, selalu sejalan. Nah sekarang, yuk kita lihat apa sih inti dari ajarannya. Intinya itu simple banget, tapi artinya dalam. Yesus itu ngajarin kita 3 hal utama. Pertama, cinta kasih. Maksudnya, sayang sama Tuhan dan sayang sama semua orang. Kedua, kebaikan. Gampangnya ya selalu berbuat baik ke siapa aja. Dan yang ketiga, cara hidup yang benar. Jalan hidup yang bisa bikin kita bahagia beneran. Nah, kalimat ini nih, ngejelasin semuanya dengan pas banget. Jadi, sahabat dan murid Yesus itu artinya kita belajar untuk melakukan sesuatu. Mencintai, berbagi, dan saling bantu. Bukan cuma sekedar tahu di pikiran aja, tapi benar-benar kita lakuin setiap hari, dengan tulus. Terus, buat apa sih semua ajaran itu? Tujuannya itu indah banget teman-teman. Supaya kita semua bisa hidup dengan damai dan bahagia. Coba deh bayangin, kalau semua orang di dunia ini saling sayang seperti yang Yesus ajarkan, wah, dunia ini pasti jadi tempat yang jauh lebih asyik dan indah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih dan paling penting buat kita semua. Kita udah tahu kan betapa hebat dan baiknya Yesus. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya supaya kita bisa jadi sahabatnya? Nah, ini dia pertanyaannya. Susah nggak ya jadi sahabat Yesus? Apa kita harus jadi orang super atau melakukan hal-hal yang luar biasa gitu? Ternyata jawabannya enggak loh. Yesus kasih kita cara yang gampang banget. Cuma ada 2 langkah gampang. Pertama, selalu berbuat baik. Ini hal-hal kecil loh, kayak bantu mama papa di rumah, atau berbagi makanan sama teman, atau selalu ngomong jujur. Gampang kan? Kedua, saling mengasihi dan berdoa. Sayangi teman-temanmu, dan jangan lupa buat ngobrol sama Yesus lewat doa. Anggap aja doa itu kayak telepon langsung ke dia, sahabat terbaik kita. Terus kalau kita jadi sahabat Yesus, dia itu sahabat yang kayak gimana sih? Dia itu teman yang paling baik, yang nggak akan pernah meninggalin kita. Dia itu selalu ada, selalu nemenin kita,
kapanpun dan dimanapun. Dan yang paling penting, dia itu pendengar yang baik banget. Dia selalu dengerin semua doa kita, semua isi hati kita. Jadi teman-teman, ini nih yang paling penting buat kalian ingat baik-baik, apalagi menjelang komuni persama nanti. Yesus itu sahabat terbaik yang pernah ada. Dia ngerti kamu, dia sayang banget sama kamu, dan dia janji akan selalu ada buat kamu. Waktu kamu lagi seneng-senangnya, ataupun pas kamu lagi sedih. Sebagai penutup, coba deh lihat lagi gambar ini. Ingat ya, tatapannya itu penuh dengan kasih sayang buat kamu. Dan tolong, ingat selalu pesan ini. Dia itu sangat sayang sama kamu. Nggak peduli gimana pun keadaanmu. Selamat ya mempersiapkan diri untuk ketemu sama sahabat terbaikmu di hari komuni pertama nanti. Dia udah nungguin kamu loh.